teman-teman itu seringnya terbalik ya, menyatakan perbandingan, ya, menuliskan perbandingan itu terbalik. Misalnya, perbandingan A terhadap B jika dituliskan itu bagaimana? Nah, kita tuliskan di sini. Perbandingan A terhadap B, maka bentuk penulisannya adalah A dibanding B, atau A dibanding B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali ke channel Budi Tari Academy, dan pada video kali ini kita akan belajar matematika kelas 7 semester 2 tentang perbandingan. Nah, di sini kita akan belajar apa itu perbandingan, kemudian disertai juga dengan contoh soal. Tapi sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video Budi Tari Academy. Pengertian perbandingan ya bisa juga disebut dengan rasio. Perbandingan itu adalah membandingkan dua objek atau dua besaran. Terdapat tiga cara membedakan untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Bentuk yang pertama itu adalah dalam bentuk pecahan. Misalnya 3 dibanding 4. Kemudian bentuk yang kedua ya, membandingkan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya adalah 3 banding 4. Ya, jadi dipisahkan oleh tanda titik 2. Bentuk yang ketiga adalah membandingkan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya, 3 dari 4. Itu tadi adalah beberapa cara untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Nah, tapi biasanya yang sering muncul itu adalah bentuknya dalam bentuk pecahan atau juga dengan dipisahkan oleh titik 2 ini. Ya. Kemudian bagaimana jika dituliskan dalam pernyataan seperti ini ya. Jadi teman-teman itu seringnya terbalik ya, menyatakan perbandingan ya, menuliskan perbandingan itu terbalik. Misalnya perbandingan A terhadap B jika dituliskan itu bagaimana? Nah, kita tuliskan di sini. Perbandingan A terhadap B, maka bentuk penulisannya adalah A dibanding B, atau A dibanding B. Sedangkan perbandingan B terhadap A, maka bentuk penulisannya adalah perbandingan B terhadap A. Jadi bentuk penulisannya adalah B
banding A. Atau B banding A dipisahkan dengan titik 2. Jadi, teman-teman jangan sampai terbalik ya, antara menuliskan perbandingan ya. Jadi, perbandingan A terhadap B, kemudian perbandingan B terhadap A. Sebagai contoh, di sini panjang tali Budi 49 cm. Sedangkan panjang tali Randy 77 cm. Tentukan perbandingan A, panjang tali Budi terhadap panjang tali Randy. Dan B, panjang tali Randy terhadap panjang tali Budi. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Kita coba untuk menjawab bagian A dulu. Panjang tali Budi yang dinyatakan pertama adalah panjangnya tali Budi, berarti 49 cm. Kemudian panjangnya tali Randy adalah 77 cm, berarti kita bandingkan seperti ini. Nah, bisa juga dituliskan 49 titik 2, 77 ya, 49 dibanding 77. Nah, kita sederhanakan ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan berapa ini ya? 7 ya. Nah, kita sama-sama dibagi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 7, maka hasilnya adalah 7 dibanding 11. Nah, atau bisa juga dalam bentuk tulisan yang lain adalah 7,2 ya, dibanding ya, 7 dibanding 11. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Jadi, suatu perbandingan itu harus dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang B, panjang tali Randy, ya, perbandingan panjang tali Randy terhadap panjang tali Budi. Nah, yang kita tuliskan adalah panjangnya tali Randy 77 dibanding dengan 49. Sama-sama juga disederhanakan dengan dibagi 7. Ya, jadinya 11 banding 7. Ya. Atau kita tuliskan dalam bentuk yang lain. Itu adalah 11 dibanding 7. Nah, ini juga bentuk yang paling sederhana. Bisa dipahami ya? Kemudian, kalau dalam buku kurikulum 13 di halaman 8 juga terdapat contoh di 5.3. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 kilometer dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, dan di sana ya di bukunya sudah ada cara penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, ini dia alternatif penyelesaiannya. Di sini diketahui adalah jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Dan jarak rumah Doni dari sekolah adalah 1,5 kilometer. Nah, ini satuannya masih berbeda ya. Maka kita harus mengubahnya
diubah ke dalam bentuk meter. Ya. Jadi dari 1,5 kilometer menjadi meter dikalikan berapa? 1000, jadinya adalah 1500 meter. Maka perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 dibanding 1500. Atau kita tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana adalah 1:3. Dari mana ini? Ini adalah sama-sama dibagi dengan 500. Ya, ini sama-sama dibagi 500. 500 dibagi 500 hasilnya 1. 1500 dibagi 500 hasilnya 3. Atau bisa dituliskan dalam bentuk pecahan seperti ini. 1/3. Nah, kemudian jika perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita dari sekolah adalah, nah, karena di sini dituliskannya adalah jarak rumah Doni dulu, baru terhadap rumah Ita, kita tuliskan jarak rumah Doni adalah 1500, sedangkan jarak Ita adalah 500. Nah, kita sama-sama juga menyederhanakan dengan cara membagi 500. Nah, ini adalah hasilnya 3/1, atau dalam bentuk pecahannya adalah 3/1 seperti ini, 3/1. Atau jarak rumah Doni dari sekolah adalah, jika dituliskan dalam bentuk yang lain, 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Jadi jarak rumah Doni adalah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Itu cara penulisannya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Jika kurang paham bisa ditanyakan ke Ustazah, bisa langsung japri ya dengan menyebutkan namanya. Baik anak-anakku, terima kasih untuk video yang pertama. Next kita akan belajar tentang perbandingan dengan besaran yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.